Shalom, berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Edisi hari ini bersama dengan saya, Yusuf Bernando, yang melayani di GKI Tubagus Angke. Bapak Ibu, rekan-rekan, mari sebelum kita merenungkan bersama firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh punya waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Untuk boleh bersama merenungkan, membaca, merefleksikan firman yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah setiap firman yang kami baca boleh sungguh-sungguh jadi pelita di dalam kehidupan kami. Ketika kami renungkan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan, kami serahkan waktu ini. Biarlah kami boleh menikmatinya. Waktu bersama dengan Tuhan ini, kami boleh berhenti sejenak dari aktivitas kami, dari kegiatan kami, untuk duduk bersama dengan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan waktu ini, saat ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan bagian bacaan dari Kisah Kejadian pasal 2, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kejadian pasal 2, ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ketujuh itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Bapak Ibu Saudara, tadi beberapa detik, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika saya hanya diam saja setelah membacakan firman? Ya, mungkin beberapa ada yang merasa gelisah. Mungkin ada yang berpikir, apa video ini keliru? Atau ini pembawa firmannya lagi lupa lirik gitu ya, lupa catatannya. Oh saudara, seringkali kita gelisah saat waktu jeda, saat waktu kosong, kita gelisah. Kenapa kira-kira? Saudara, dalam penelitian psikologi maupun sosiologi akhir-akhir ini menemukan bahwa manusia saat ini sangat amat senang dengan yang namanya distraksi. Coba, mari kita bayangkan, mari kita ingat-ingat apa yang akan kita lakukan, apa yang saudara dan saya akan lakukan ketika kita sedang antri menunggu. Jawabannya, ya, ketika kita antri menunggu, ketika kita menunggu lift, mungkin kita menunggu di dalam antrian, yang terjadi adalah kita buka HP, buka layar, kita lihat jam. Kenapa, saudara? Ya, kita hidup dengan berbagai distraksi, Bapak-Ibu Saudara. Kita terbiasa loncat dari distraksi A ke distraksi B, ke distraksi ini, distraksi itu. Otak kita diajak untuk terus
melakukan sesuatu. Dan waktu yang kosong itu dianggap sesuatu yang nggak oke, nggak baik. Maka kita akan terus mencari distraksi. Bapak saudara, rekan-rekan, dalam bacaan kita, mari kita perhatikan kisah penciptaan tadi. Pekerjaan Allah selesai pada hari ke-6, tapi hari ke-7 tetap disebut, tetap diajak untuk kita mencermati bagian itu. Dikatakan di dalam hari ke-7 itu apa? Hari ke-7 itu dia menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti. Allah tidak menciptakan apa-apa di hari itu. Justru ketika dia berhenti, momen itu diberkati. Ini bukan karena Tuhan sedang kelelahan dan butuh recharge gitu ya, seperti kita ketika kita weekend libur begitu ya, kita pengennya sekali lagi melakukan hal yang lain yang tidak bisa kita lakukan selama ini gitu ya, distraksi lagi gitu ya. Oh saudara, tapi Tuhan mengajak kita untuk melihat ketika kita menghayati tentang Sabat, kita diajak untuk melihatnya bukan sebagai waktu kosong yang perlu kita isi, tapi kita diajak untuk melihat bahwa ini adalah waktu yang sengaja dibiarkan kosong. Waktu yang khusus, waktu yang diberkati, waktu berhenti. Bapak saudara, ini bukan berarti kosong, sama sekali kosong. Ketika kita kosong, apa yang biasa kita pikirkan? Ya, dalam bahasa kita ada istilah bengong ya Bapak saudara. Kosong kemudian bengong, sama sekali. Atau bahasa Inggrisnya spacing out begitu ya, nggak tahu ngapain ya. Bukan itu. Hari ke-7 bukanlah tentang spacing out, tentang bengong, bukan. Tapi ketika berhenti, Allah memberkati semuanya. Dia punya arah, punya tujuan. Dia melihat semuanya. Nah, menarik Bapak saudara, rekan-rekan, ketika kita berhenti, kita juga diajak untuk melihat. Melihat apa? Ketika kita bukan punya waktu, tapi memberikan waktu untuk berhenti, kita diajak untuk melihat. Dalam kisah Kejadian, Tuhan melihat ciptaannya dan memberkatinya. Hari-hari yang sebelumnya itu dilihat dan diberkati. Maka ketika kita diajak untuk berhenti, maka kita juga diajak untuk melihat perjalanan kehidupan kita, melihat pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan, melihat begitu indah perjalanan kita selama ini, melihat berbagai macam pertolongan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka Bapak saudara, hari ini kita diajak untuk berhenti. Mari kita berhenti sejenak. Berhenti bukan hanya untuk mengganti dengan kesibukan yang lain, tapi kita berhenti dan mengambil waktu untuk sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Berjumpa, melihat apa yang sudah Ia kerjakan di dalam kehidupan kita. Melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami sadar kami punya kesempatan untuk berhenti.
Kami punya waktu yang sungguh ingin kami berikan untuk bersama dengan Tuhan. Bukan karena kami mencari kesibukan lainnya Tuhan, tapi kami ingin sungguh-sungguh menikmati. Kami ingin sungguh-sungguh melihat perjalanan kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Pertolongan-pertolongan dalam langkah kehidupan kami yang Tuhan bimbing. Maka Tuhan, biarlah hari demi hari, tidak hanya hari ini, tidak hanya saat ini dalam sapaan gembala, tapi kami ingin setiap hari kami boleh punya waktu untuk berhenti dan menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan, ini kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh Tuhan ingatkan. Dan biarlah firman-Mu ini boleh kami hidupi hari lepas hari. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak saudara, rekan-rekan, terima kasih boleh berefleksi bersama, merenung bersama hingga menit ini. Kita akan berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala di edisi berikutnya. Saya undur diri, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe dan juga bagikan video ini supaya yang lain juga diberkati. Tuhan memberkati, sampai jumpa.